Hai guys, kembali lagi di channelnya Fame Studio. Langsung aja kita mulai. Kemarin ada yang nanya ketika gue posting tentang item ini ya, ada yang nanya gimana caranya menggunakan tally light. So, dalam episode kali ini gue akan ngebahas tentang setup tally light ya. Tapi sebelum itu gue mau disclaimer. Semua yang gue bahas hari ini itu seputar setup tally system yang menggunakan network ya, menggunakan network. Nanti gue jelasin apa yang gue maksud dengan menggunakan network. Dan kedua, karena kita selama ini hanya menggunakan switcher-switcher Blackmagic ya, item. Jadi semua yang gue bahas hari ini adalah yaitu seputar menggunakan tally light dengan switcher-switcher yang base-nya itu mereknya Blackmagic dan seri item. Buat kalian yang bingung apa sih maksudnya item Blackmagic bla bla bla, karena memang banyak ya merek-merek switcher di luar sana. Nah, Blackmagic itu mengeluarkan seri beberapa switcher ya, dari yang kalian paling kenal favorit ini adalah item ini ya, sampai yang harganya luar biasa ya. Ini ya ratusan juta untuk ya mungkin untuk TV dan segala macam ya. Ini bahkan lebih ya, ini mungkin 200 jutaan lebih. So anyways, ini kebetulan hari ini gue punya item ini yang gue pakai untuk kita syuting sekarang ini, dan gue ada yang TV Studio kayaknya udah nggak ada ya. Television Studio masih ada nggak ya? Nggak ada, sisa yang 4K. Ini dia, sama yang ini ya. Ini adalah yang ada di sini ya. Ini TV Studio HD, ATEM Television Studio HD. Nah, setiap switcher item ini itu dapat diassign sebuah IP address, ya kan? IP address. So, itu yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan transmitter si tally light-nya. Gua akan nunjukin sebuah diagram dulu. Ini ya. Kalian bisa lihat ini paling atas itu adalah ini ya. Paling atas ini itu switchernya. Ini switchernya. Nah, setiap item switcher itu pasti ada colokan untuk seperti kabelan ya, kabel network ya. Itu pasti ada colokannya. Contohnya untuk gue nunjukin aja ini yang item studio ya, item ini ya. Item ini di sini bisa kalian lihat ya, ada colokan network namanya item control. Dan ini yang di item television studio juga gue akan ganti view ya. Di sini kalian bisa lihat juga ada, di sini udah gue colokin ya kabelannya. Jadi setiap switcher item itu ada colokan LAN-nya. Sebagai ke gambar tadi, ini switchernya akan menggunakan kabelan untuk ke router. Itu yang tengah itu router ya, mungkin itu router heboh, tapi sebenarnya kalian bisa menggunakan router apapun ya. Seperti yang gue gunakan di sini adalah router Linksys ya, Linksys biasa ya. So, router apapun bisa. Dan ini yang di sebelah kanan ini adalah transmitter untuk tally light-nya. Transmitter light-nya berarti dia adalah unit yang akan berbicara pada tally light yang sudah terpasang di berbagai kamera. Misalnya ada 3 kamera, jadi kan ada tally light 1, tally light 2, tally light 3. Nah, yang akan bicara, yang akan ngasih tahu lampu mana yang lagi mesti nyala, kamera mana yang lagi programnya ditayangin, itu adalah transmitter ini. Nah, kalau kalian membeli satu set tally light yang network base ini, biasanya itu bentuknya akan seperti ini ya. Jadi ada satu transmitternya, itu yang ada colokan networknya, dan akan ada receivernya. Receivernya ini yang akan di-mounting di kamera. And by the way, ini yang ini model yang gue tunjukin ini gambarnya adalah model yang gue pakai di sini. Ini gue pesannya udah lama. Ini pesannya dari US custom. Ada orang Amerika bikin. Karena dulu itu belum di sini tuh belum ada yang bikin. Tapi sekarang di Indonesia udah banyak banget yang bikin. Karena sebenarnya kalau nggak salah nih ya, Blackmagic itu memang open untuk code mereka. Jadi di GitHub itu banyak orang yang ngebikin custom code untuk bisa mengontrol si item switcher ini, untuk bikin, jadi bisa membikin alat-alat third party asal kreatif, cukup punya pengetahuannya. Kalau nggak salah ada yang bahkan menggunakan Arduino gitu-gitu buat bikin ya gitulah alat-alat custom yang bisa berhubungan dengan si item Blackmagic ini. Jadi memang ya gitulah, sekarang di Indonesia udah banyak banget yang bisa bikin. Gue akan nunjukin aja satu contoh ya. Ini di Topet ini ada yang jual item WiFi.
Lights Unlimited Clients ya. So gue belum pernah beli dari mereka, jadi gue nggak tahu seperti apa ya produknya segala macam. Gue cuma menunjukin aja bahwa sekarang di Indonesia pun sudah banyak yang bisa bikin gitu ya. Nah ini pun dia paketnya tuh udah sama wirelessnya ya kan. Ya ini transmitternya dan ini adalah receivernya masing-masing. Ini set untuk 4, tapi dia menerima bahkan kalau mau lebih dari 4 bisa order ya. So kembali lagi ke diagram gue ya. So di setiap item switcher itu juga ada yang namanya software kan, item control software. Nah, kalau kalian buka, gue akan ngebuka item control software-nya. Ini item control software-nya. Di sini, di item control software ini, itu tidak ada ya. Kalau kalian ke option-nya, audio ini, segala macam. Ini tuh tidak ada settingan untuk IP address. Ya, tidak ada di sini. Nah, sedangkan untuk si apa namanya Light ini bisa berhubungan dengan si switchernya, mereka harus istilahnya si Light ini harus tahu si IP addressnya si switchernya ya, si switchernya ini. Nah kalau pakai sistem gue ya sistem gue ya mungkin beda-beda Light, beda inilah beda cara. Cuman yang sistem gue yang gue pakai ini adalah oke, ini ada IP addressnya si transmitternya. Dan dia ini udah disetting untuk menyari sebuah IP address. Jadi gue harus ngerubah IP addressnya switcher yang mau gue gunakan dengan IP address yang dia cari, si transmitternya ini cari. Nah untuk mengganti itu adalah di item setup, bukan di item software control. Nah, gue mau nunjukin aja, ini item setup. Ini karena yang gue colok ke komputer saat ini adalah si item ini, maka yang muncul si item ini. Nah di sini kalau kalian klik, nah di sini ada IP address-nya. Tuh, IP address-nya. Ya, nah ini yang akan dicari oleh si transmitternya, transmitter Light-nya. Ya. So, ini kalau ke website ini produsen Light yang gue pakai ya. Di sini dia akan mencari ini points to item. Jadi dia akan mencari IP address ini. Jadi gue harus ngesetting memastikan switcher gue di item setup tadi ya menggunakan IP address tersebut. Ya ini sudah sesuai. Oke. Dan ya, ini gue mau nunjukin setup gue sedikit lagi. Ya, oke. So nunjukin setup gue lagi. Ini di bawah ada switcher gue ya, nyolok via LAN ke router dan ini ada transmitter gue nyolok via LAN ke router. Dan di sini gue sudah ada 2 receiver ya, gue ada 4, tapi gue buat tunjukin aja. Ada 2 receiver ya, ini bisa di charge menggunakan USB. Biasanya gue colok ke power bank kalau syuting lama. Nah ini kurang kelihatan ya, bisa kelihatan switchernya. Nah, ini ada Light 1 dan Light 2 ya, kalau gue pencet satu yang akan nyala ya, nomor 1 yang nyala. Kalau gue pencet 2 yang akan nyala ya. Artinya dengan adanya Light ini si kameramen bisa tahu bahwa oh kamera gue ini yang lagi diambil gambarnya gitu. Jadi dia bisa standby. Pastinya ya kalau kita mau produksi multi kamera itu yang paling baik itu pasti menggunakan Neartech ya, alat komunikasi. Itu topik pembahasan buat video lain ya. Itu yang nomor 1, harus ada komunikasi antara si switcherman-nya atau program director-nya ke kameramen, ya kan? Tapi kalau misalnya kita syuting, contohnya talk show, bisa jadi cuman atau podcast gitu kan, bisa jadi cuman 3 kamera, bahkan kameranya statis, nggak ada kameramennya. Nah, si hostnya, MC-nya, bintang tamunya ini, mereka kan kalau misalnya ada 3 kamera ini dan mereka nggak tahu yang mana yang lagi on air, yang lagi program view-nya, mereka kan bingung mesti ngomong. Kalau mereka mau ngomong ke kamera, mau ngomong ke audiensnya, harus ngarah kemana. Nah dengan adanya Light ini, mereka jadi tahu, oh yang lagi on air kamera 1, jadi mereka bisa ngomong ke kamera 1. Oh ini yang lagi on air kamera 2, jadi mereka bisa ngomong ke kamera 2. Kira-kira seperti itu, sangat berguna untuk syuting talk show dan sebagainya. Anyways, semoga cukup menjawab
pertanyaannya ya. Kalau ada yang kurang jelas, tanya aja lagi di komen. Nanti gue akan balas secepat mungkin. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.